Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yulianto dengan NIM A11 2022 1398. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas penambahan data saya. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu dataset auto MPG-nya. Di sini terdapat 398 record dan 7 fitur serta fitur tipe yang real, kategorikal, dan integer. Untuk downloadnya kalian tinggal klik icon download di sini. Karena saya sudah mendownload, maka tidak perlu mendownload. Jika kalian sudah mendownload, kalian upload file tersebut ke Google Drive agar dapat disambungkan ke codingannya. Selanjutnya kita masuk ke soal. Yang pertama, load dataset sehingga bisa diolah datanya. Masukkan nama fitur ke dataset. Kita buka ke codingannya. Kita run terlebih dahulu dengan runtime run out. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah melewat ke dataset. Kalian perlu mengkoneksikan dengan yang ada di Google Colabs ke Google Drive agar dataset kalian bisa diakses ke Google Colabs codingan ini. Selanjutnya kalian import aja. Lalu ini adalah nama-nama kolom yang terdapat pada dataset yang berjumlah 9 dan kalian baca datasetnya yang bernama auto MPG data ini. Selanjutnya tag data yang kosong dan rubah data yang kosong menjadi nilai none. Nilai none ini diberi value simbol tanda tanya ini dianggap sebagai nilai none, dan pada hasilnya terdapat nilai none yang ada pada nomor 32. Selanjutnya sini yang lain memiliki data type tipe yang string, float, int, int. Hanya karena saja yang memiliki data type objek. Nah, ini kita hitung missing value-nya. Sini terdapat kolom yang berisi 6, yaitu horsepower. Ini terdapat 6 missing value yang hasilnya terdapat pada nomor 32, 126, 330, 336, 354, dan 374. Ini terdapat missing value yang kita ubah menjadi nilai none. Selanjutnya kita drop data duplikat dan drop fitur yang bernilai konstan. Ini kita drop data duplikat, ini pengurusannya dengan hasil jumlah data baris duplikatnya 0 dan jumlah setelah dihapus 398. Berarti tidak ada data duplikat yang ada pada dataset. Selanjutnya hapus fitur yang bernilai konstan. Di sini kita hapus hasil yang bernilai konstan. Selanjutnya visualisasikan semua fitur dengan bar chart. Berikut ada codingannya. Ini adalah hasilnya yang divisualisasikan fitur of MPG, itu cylinder displacement, horsepower, weight, acceleration,
model years, origin, dan kernel. Dan kita lihat semuanya memiliki nilai string, nilai float atau integer. Ini objek, masih bernilai objek. Selanjutnya kita konversikan nilai kategori menjadi ordinal. Berikut adalah codingannya, dan ini untuk hasilnya. Bisa kalian lihat ada kolom yang masih bernilai objek tadi, kita ubah menjadi nilai ordinal, yang angka-angka, jadi string. Nah, ini yang karena tadi kolom kernel yang masih bernilai objek, kita ubah menjadi ordinal. Selanjutnya cek korelasi. Sekarang kita cek korelasi dengan codingan berikut yang memiliki hasil seperti berikut. Selanjutnya, bagi data menjadi training dan test, harus gunakan multiplier linear regression dan baca rumus yang dihasilkan. Selanjutnya, jelaskan hasil, gunakan random forest. Pertama-tama kita bagi data menjadi training dan testing. Kita bagi data training dan testing seperti berikut. Nah, ini kita data testingnya ini adalah 0,1 atau 10%, yang berarti data trainingnya itu 0,9 atau 90%. Lalu kita inisialisasi model linear dan menghitung R pangkat 2 dengan rumus R2 dengan fungsi R2 score berparameter Y test dan Y prep score LR. Untuk menghitung MSE dan RMSE menggunakan rumus MSE sama dengan menggunakan fungsi mean square underscore error dalam parameter Y test dan Y prep underscore LR, dan RMSE sama dengan np.strt dalam parameter MSI. Selanjutnya menghitung MAPI, yaitu menggunakan rumus MI sama dengan np.min menggunakan parameter np.kps yang parameter Y-test main Y-pred underscore LR dibagi Y-test dikali 100. Selanjutnya kita lihat hasilnya. R2 yang bernilai 0,85, yaitu R pangkat 2 adalah model berhasil memprediksi MPG yang benar sesuai dengan yang sebenarnya, yang bernilai 0,85. Untuk MSI dan RMSI, yaitu angka kesalahan yang diprediksi model, yang bernilai MSI yang bernilai 8,8 dan RMSI yang bernilai 2,9. Selanjutnya MAPI yang berarti menampilkan kesalahan yang dibuat model yang tapi dalam bentuk persentase yang bernilai 10%. Ini untuk linear regression. Selanjutnya kita masuk ke random forest. Kita bagi data testnya dan data trainingnya ini 0,1 seperti tadi, dan inisialisasi random forest. Jadi ada rumus-rumusnya sama seperti tadi, dan memiliki hasil R pangkat 2 0,9, MSI nya 3,8, RMSI nya 1,9, dan MAPI nya 6,6.
Dari hasil kedua tadi, Random Forest memiliki performa R2 yang lebih tinggi, prediksi yang lebih tinggi yaitu 0,9 dibanding linear regress yang bernilai 0,8, dan memiliki kesalahan yang diprediksi lebih rendah dari tadi, dari linear regress. Dan memiliki MAPI-nya lebih sedikit dari regression. Jadi kesimpulannya yaitu Random Forest memiliki keunggulan dalam hal dalam hasil daripada linear regression. Mengapa bisa lebih unggul Random Forest? Karena pada dataset MPG-nya yaitu kita asumsikan sebagai non-linear, karena sini bisa kita lihat hubungan antara weight dan MPG-nya. Biasanya jika linear maka MPG weight yang semakin tinggi, maka MPG-nya akan semakin rendah. Itu jika linear. Karena ini ada nilai MPG yang masih tinggi dibandingkan yang sebelumnya, maka ini termasuk non-linear karena ada nilai-nilai MPG yang masih tinggi, padahal secara teori kalau linear itu maka semakin tinggi weight-nya maka MPG-nya akan semakin rendah, ini secara konstan. Berikut penjelasan dari saya. Apabila kurang ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.